Bismillahirrahmanirrahim, sahabat channel Nahrul Hayat yang dirahmati Allah. Para nabi diberi pengetahuan tentang kejadian-kejadian di masa depan, tetapi mereka tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka hanya bergerak sesuai dengan izin dari Allah. Dalam tradisi ulama terdahulu, ada yang disebut dengan ilmu gerak hati. Ini mengacu pada kesadaran bahwa setiap gerakan fisik kita harus selaras dengan kehendak batin yang mengandalkan petunjuk ilahi, bukan dorongan. Pribadi, ilmu ini sangat penting dalam kehidupan spiritual. Meskipun seseorang tidak memahami rumusnya secara mendalam, cukup dengan melakukan sholat 2 rakaat sebagai latihan, karena seluruh inti syariat, hakikat dan makrifat bisa ditemukan dalam sholat. Itulah sebabnya para ahli makrifat selalu mendirikan sholat, karena kunci spiritual yang paling penting ada di dalamnya. Salah satu contoh makrifat dalam sholat dapat dilihat dalam peristiwa Nabi Muhammad yang melihat Nabi Musa alaihi salam sedang sholat di dalam kubur. Padahal secara fisik, Nabi Musa telah wafat ribuan tahun sebelumnya. Ini memunculkan pertanyaan, solat apakah yang dilakukan oleh ruh Nabi Musa? Jawabannya, solat tersebut bukan lagi kewajiban setelah wafat, karena kewajiban berlaku bagi yang masih hidup dan memiliki jasad. Namun bagi ruh yang telah mengenal Allah, solat menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban. Bahkan, seseorang yang masih hidup pun, jika ia belum merasakan kebutuhan untuk solat, berarti ia masih berada dalam tahap kewajiban, bukan kesadaran hakiki. Para ahli fikih mengajarkan niat dalam solat dengan bacaan Usholli fardhu syubhi raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat solat fardu subuh karena Allah Ta'ala. Ini sah dan baik untuk orang awam. Namun dalam perjalanan ilmu, ada tingkat pemahaman yang lebih dalam, seperti pemahaman lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, bahkan sampai fillah, di dalam Allah. Misalnya, lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim artinya sering diterjemahkan sebagai aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, tetapi makna sebenarnya lebih dalam. Kata a'udzu berasal dari kata berpulang, yang berarti meniadakan diri dan kembali sepenuhnya kepada Allah. Ketika seseorang mengucapkan a'udzu, sejatinya ia sedang melepaskan daya dan usahanya sendiri, serta berserah total kepada kekuasaan Allah. Setiap lafaz dalam zikir dan doa memiliki makna spiritual yang dalam. Jangan sampai kita hanya mengulang kata-kata tanpa memahami maknanya. Misalnya huruf ba dalam bismillah dan billah, meskipun tampak kecil mengandung pelajaran besar. Ada ilmu tentang huruf, bahkan ilmu titik di bawah huruf ba, yang menunjukkan bahwa ilmu sejati sering tersembunyi di balik hal-hal yang tampak sederhana. Kita harus menyadari bahwa setiap gerakan kita sejatinya adalah gerakan dari Allah. Ketika kita bisa berdiri, rukuk, sujud, semua itu karena Allah. Tubuh kita milik Allah dan ruh kita adalah hembusan darinya. Maka tidak sepatutnya kita menuntut pahala atau ganjaran seolah-olah kita melakukannya sendiri. Bayangkan jika seseorang meminjam mobil orang lain, lalu setelah menggunakannya 5 hari, ia meminta hadiah kepada pemilik mobil itu. Tentu tidak masuk akal. Begitu juga kita, tubuh, nyawa dan kekuatan kita semuanya milik Allah, namun kita masih menuntut balasan. Inilah ketidaksadaran yang ingin diluruskan dalam ilmu makrifat. Orang yang sadar akan hal ini disebut arif, yaitu orang yang bijak dan mengenal hakikat. Ia tahu bahwa ibadah yang ia lakukan bukan semata-mata perbuatannya sendiri, tetapi pergerakan dari Allah melalui dirinya. Makna dari kalimat seperti la haula wa la quwwata illa billah dan a'udzu billah bukan sekadar bacaan pendahuluan. Ia adalah inti dari pemahaman tauhid. Jika ada yang bertanya, kenapa ada orang yang membuka ilmu yang tinggi-tinggi? Jawabannya adalah karena ilmu itu sebenarnya tidak tinggi, hanya kita yang belum terbiasa mendengarnya dan memahaminya.
kajian tertinggi dalam Islam sebenarnya sangat dekat dengan kita, yaitu kembali kepada syahadat. Syahadat bukan hanya rukun Islam pertama, tetapi juga pintu menuju pemahaman keimanan dan tauhid yang lebih dalam. Sayyidina Ali, yang dikenal sebagai Babul Ilm, pintu ilmu, dari kota ilmu Rasulullah, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad di masa mudanya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan aku jalan tercepat, termudah dan paling ringan menuju Allah." Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi menjawab, "Zikrullah." Zikrullah bukan hanya sekadar mengucap atau menghafal kalimat zikir. Zikir yang sejati adalah kesadaran ruhani yang hidup, bukan hanya lisan atau hafalan. Mengingat Allah tidak cukup hanya dengan pikiran, karena akal manusia tidak mampu membayangkan zat Allah. Para ulama mengatakan, jangan pikirkan zat Allah, pikirkan ciptaan dan perbuatannya. Al-Quran mengajarkan bahwa orang-orang berakal adalah mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, bukan zat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. QS Ali Imran 191. Zikir itu berawal dari hati, qalb, bukan hanya lisan. Lisan hanya sebagai perantara, sementara zikir hakiki adalah kesadaran ruhani yang hadir dalam hati. Ketika seseorang hanya mengandalkan hafalan dan suara tanpa melibatkan hati, maka makna zikir belum sepenuhnya hidup dalam dirinya. Allah memerintahkan, dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Ini berarti sebelum manusia lahir ke dunia, mereka sudah pernah bertemu dengan Allah dalam alam ruh. Maka, zikir adalah usaha untuk mengingat kembali perjanjian itu, untuk menghidupkan kembali kesadaran ruh yang pernah mengenal Tuhannya. Namun kesadaran ini tidak bisa dicapai hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi dengan latihan hati dan bimbingan rohani. Zikir yang hanya dihafal tanpa kesadaran hati bisa menjadi kosong. Bahkan seseorang yang hafal seluruh Al-Quran, tetapi jika hanya berhenti di otaknya, ruhnya tidak tersambung. Inilah yang menjadi peringatan dari para ulama. Jangan merasa cukup dengan hafalan atau kefasihan bacaan. Banyak orang syalih yang tidak dikenal karena hafalan, tetapi dikenal karena hati mereka yang terhubung kepada Allah. Sayyidina Ali sendiri wafat dibunuh oleh seseorang yang hafal Al-Quran, tetapi tidak memahami maknanya secara ruhani, yaitu dari kelompok Khawarij. Maka ilmu yang tidak dibimbing dengan makrifat dan kesadaran hati bisa berbahaya. Salat, zikir, dan syahadat bukan sekadar amalan fisik atau lisan, melainkan jalan menuju kesadaran ilahiyah. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Mari terus belajar, bukan hanya untuk menambah hafalan, tetapi untuk menyambungkan kembali hati kepada Allah, karena zikir sejati adalah hidupnya hati dalam kesadaran ilahi.